محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي دوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى صفاته يا بغد الفتل باسي يسوع في مماته محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي دوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى صفاته يا بغد الفتل باسي يسوع في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياة وبصلاة بدع صلي وراه محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي دوره سطعت مدينة من صلى صلاته وتحلى صفاته يا بغد الفتل باسي يسوع في مماته من أول يوم في عمري سمعته يا عمري صلوا عليه اللهم صل عليه حفظني بالإيمان حسني بالأنام تنكت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. تقبل الله منكم منا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana bizilli syahri Ramadan alladzi unzilat fihi al-malaikatu waruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini hari yang ke-22 Ramadan anak kami masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di MTS Negeri 1 Labuan Batu ini.
Semoga setiap langkah yang dilangkahkan untuk menuntut ilmu sahhalallahu thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan-jalan kebaikan menuju kesuksesan masa depan. Berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua pengikut setia pengamal sunnah kelak akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Iya, masih ingat yel-yelnya ya? As-shaimuna, lupa. Semangat. As-shaimat. Nah, dijawab dulu. As-shaimuna, semangat. Baru 22 hari. Amalan utama yang pengamalnya di pintu surga berebut, masing-masing mengaku mereka harus pertama masuk surga. Lalu karena tidak ada yang mengalah, lalu malaikat Jibril datang. Dia tanya, kamu mau masuk surga? Iya. Kau apa amalanmu? Saya mati fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Lalu saya punya hak, dan kata Allah saya bisa masuk surga, bahkan bisa membawa 70 keluarga saya untuk pertama kali masuk surga. Syahid fisabilillah, mati di dalam perjuangan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kau tahu dari mana? Dari guruku. Kalau begitu kau jangan durhaka sama gurumu, hormati gurumu. Lalu ditanya yang kedua, kau kenapa? Kenapa kau mau masuk ke surga pertama kali? Saya adalah pengamal haji mabrur yang pahalanya laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tak ada balasan kecuali surga, inilah balasan yang dijanjikan Allah Rasulullah. Tanya lagi, kau dapatnya dari mana? Dari guru. Kalau begitu jangan kau duluan dari guru. Lalu yang ketiga ditanya lagi, kau kenapa mau masuk surga? Saya adalah dermawan yang selalu mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar, 10.700, wallahu yudha'ifu liman yasha, masih dilipat gandakan oleh Allah. Kau dapat dari mana? Dari guruku. Kalau begitu gurumu yang pertama masuk. Persilakan Tuan Guru masuk ke dalam surga. Apa kata gurunya? Saya juga ya Jibril bisa ceramah ini karena dibantu Armia orang kaya ini. Maka saya tak pantas masuk surga. Kalau begitu orang kaya pertama tak mau juga. Maka masuklah mereka. Duluan juga, gurunya juga masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya para ulama menyebutkan pahala membantu ataupun menolong para guru itu pahalanya di atas rata-rata semuanya. Kalau bersedekah kepada orang yang tidak dikenal, dikasih 10 kebaikan. Tidak dikenal, ada orang minta-minta, kasih 10 kebaikan. Bersedekah kepada yang dikenal, sekampung, jiran tetangga, kasih 100 kebaikan. Bersedekah kepada anak dan istri atau keluarga lah, dikasih yaitu 1000 kebaikan. Bersedekah kepada anak istri 10.000 kebaikan. Maka setiap kita kasih sama anak-anak kita jajannya, dikasih 10 kali lipat, 10.000 kali lipat kebaikan-kebaikan. Tapi bersedekah kepada orang tua, ayah dan ibu, walaupun mereka itu punya, itu membahagiakan, dikasih pahalanya 100.000 kebaikan. Maka pahalanya besar. Maka untuk guru dikasih 1 juta kebaikan bagi siapa yang bisa membantu menolong guru-gurunya.
Itulah sebabnya anak-anak kami, kalau kau pergi nanti ke Basilam Langkat, itu pakai tronton antar beras di sana. Pergi kau nanti ke Gunung Selamat, itu apa itu? Jasa guru yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah, maka lebih baik, lebih besar pahalanya, berlipat ganda. Menolong guru bukan pun dengan uang, dengan tenaga atau pertolongan apa. Nanti kau jadi polisi, jumpa gurumu di jalan, rusak sepeda motornya, kau kasih mobil, Pak, ini sepeda motor tinggal saja, ini mobil saya bawa. Itu pahalanya 1 juta kali lipat. Dan kau pejabat, nanti kau akan mengurus administrasi gurumu, maka kau gahkan itu, Pak, tidak bohong, 1 juta kebaikan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun di dunia dan juga pasti di akhirat. Itu kelebihan orang yang bersedekah, ya. Ingat itu. Nanti bagus 70.000 tadi, 700.000 kan? 700.000 ini akan kita bagikan nanti. Berapa orang lipat ganda pahala sedekah itu, ya. Maka orang-orang yang bersedekah ini akan dilipat gandakan pahala-pahala setiap dia memberikan apa yang diberikan. Jadi termasuk sedekah itu sekecilnya. Tadi kan 10 kebaikan kepada yang tidak kenal. Sama itu memberi sedekah kepada hewan. Ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, ngasih pupuk tumbuh-tumbuhan, kasih 10 kebaikan. Jadi bawa pupuk, kasih makan tumbuh-tumbuhan, dikasih 10 kebaikan. Jadi ada kucing di jalan sudah sakit, dirawat, dikasih 10 kebaikan. Maka tidak gratis. Begitulah orang yang peduli dengan lingkungannya itu sendiri. Anak-anak kami semuanya, jadi sini ada kotak infak, ya, yang nanti akan disalurkan kepada orang yang mustahik, yang berhak untuk mendapatkannya. Paling tidak, kalaupun kau tidak bisa mengasih uang, tidak bisa mengasih tenaga, tidak bisa mengucapkan apa-apa, tabassamuka ila akhika shadaqatun. Senyum saja kepada temanmu adalah sudah menjadi sedekah. Asalkan jangan senyum sepanjang hari, itu terjangkit penyakit mercy. Apa mercy? Mereng sedikit. Senyum, lewat senyum aja dia. Ini salah makan obat ini. Jadi itu sederhana sedekah ini. Wa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa tanha 'anil munkar sadaqatun, amrun 'bil ma'ruf sadaqatun, wa tumitul aza ila tariqi sadaqatun. Semua sedekah. Ambil sampah itu sedekah. Iya. Wa tumitul aza 'anil tariqi sadaqah. Mengambil, memungut sampah yang bisa tidak menyamankan dalam pandangan atau menyakitkan kita, itu adalah sedekah, maka berpahala. Jadi itulah hebatnya orang mukmin itu. Ajabal li amril mukmin. Sungguh menakjubkan sikap orang-orang mukmin itu. Mengutip sampah, membuang sampah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala. Jadi tidak gratis. Maka kita digalakkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan, kesucian, kebeningan itu adalah bahagian cerminan daripada keimanan seseorang itu. Maka ada Lisa, lihat sampah, ambil. Jangan dikantongi, jangan dimakan. Buang tempat sampah. Ya, itu orang yang bersedekah. Bahkan orang yang bersedekah itu akan dijauhkan oleh Allah penyakit dan bala. Bakiru bisedekah, segera cepat lekas kamu bersedekah. Fa inna sadaqata la yatakhatta'ul bala. Orang rajin sedekah maka tidak akan dihinggapi, dijatuhi oleh bencana-bencana. Tapi jangan dulu sakit baru bersedekah. Sebelum sakit kita bersedekah. Jadi ada kisah begini. Dengarkan kisah ini. Ada seorang bapak-bapak pensiunan.
Jadi dia mengidap penyakit. Kata dokter, di Indonesia ini tidak bisa diobati. Bapak mesti ke luar negeri. Lalu dia persiapan untuk ke luar negeri untuk scanning dan juga pengobatan ada semacam penyakit di kepalanya. Satu hari dia berjalan belanja ke pajak. Ya. Lalu dia melihat anak-anak miskin berdiri di barisan di tempat di samping meja tukang daging. Lalu dia perhatikan potongan-potongan daging kecil itu dipungut oleh anak-anak ini. Lalu dibawa pulang. Sebelum pulang ditanya, nah itu apa itu daging potongan-potongan kecil itu? Pak, aku kepingin kali makan daging, Pak. Kenapa tidak dibeli? Ibuku tidak punya kerja, ayahku sudah tidak ada lagi. Kami kepingin makan daging. Berapa orang kamu di rumah? 5 orang. 5 orang. Ibu dan anak 4 orang. Kira-kira berapa daging yang dibutuhkan untuk kamu berlima? 1/2 kilo, Pak, sudah cukup untuk kamu. Kalau begitu, bawa ini 2 kilo. Dibeli oleh bapak ini 2 kilo, suruh bawa oleh anak ini pulang dan saya kasih tahu dengan ibumu, masak dan kamu makan di rumah. Dibawa anak ini pulang. Lalu setelah sekian hari, dia cek rumah sakit. Besok dia mau berangkat ke Amerika untuk cek kesehatannya. Lalu rumah sakit heran, Pak, penyakitnya kok nggak ada lagi ini? Bapak berobat di mana? Nggak ada berobat saya. Saya hari ini akan berangkat ke Amerika untuk scanning kepala yang ada sakit di dalam kepala saya. Tidak ada penyakit, Pak. Jadi bagaimana? Ya tidak perlu Bapak lagi pergi ke Amerika untuk berobat. Dia pun mengingat-ingat apa yang terjadi. Lalu apa yang Bapak lakukan? Tidak ada yang saya lakukan. Hanya saya pernah ketika melihat anak kecil berdiri di samping tukang daging, memungut daging dan tulang-tulang yang kecil-kecil itu, lalu aku berikan dia daging 2 kilo. Itulah yang saya lakukan. Begitu hebatnya sedekah itu. Jadi itu inspirasi bagi kita, bagi orang yang tadi yang berpenyakit pun, maka dawu mardokum bersedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Dengan bersedekah penyakit bisa hilang dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan. Karena begini kata Nabi, kuntu qalilatan fakastartani. Aku ini di tanganku kecil, 1.000, 2.000, 3.000. Dengan kau berikan kepada orang lain, aku menjadi berlipat ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Itu surah Al-Baqarah. Siapa dapat? Ayat berapa? Itu ceramah siapa kemarin itu? Iya. Ayat berapa? Iya, ibu apa? Mana? Siapa dapat? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Siapa dapat? Hari. Ini Nur Hamidah. Al-Baqarah ayat 261. Iya, betul. Bisa baca? Bisa baca. Berapa tadi, Pak? 70 kita kasih. Bagi-bagi lah ya. 10.000 ya. Iya. Ya. Perumpamaan orang yang berinfak berbelanja di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji dan akan menumbuhkan 7 tangkai. 1 biji tumbuh dan 7 tangkai. Dan setiap tangkai akan membuahkan 100. Menjadi 1 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kasih Allah lipat gandakan yang 700. Tidak cukup angka untuk menghitung ini. Karena Wallahu yudha'ifu liman yasha.
lipat gandanya tidak terbaca angka lagi. Begitu Allah balasi orang-orang yang rajin berinfak. Kuntu qalilatan fakastartani, kuntu saghiratan faqattartani. Aku ini kecil, tercampak-campak 100 rupiah, tapi begitu masuk ke kota infak, maka dia sudah menjadi berlipat ganda. Gitu. Kuntu aduwaka fa ahbabtani. Aku ini musuhmu. Jadi kalau kau bawa HP atau bawa emas pakai cincin di tengah-tengah keramaian, kau terancam nyawamu karena kau bawa ini musuh. Harta yang tidak tadi barangkali menjadi orang bisa iri dan sebagainya. Tetapi dengan kau berbagi dengan tetangga, dengan orang lain, itu pemurah, itu jangan diganggu itu. Pak Ahbab Tani, maka harta itu sendiri yang akan menjaga dan merawatnya. Itu hebatnya orang yang bersedekah. Apalagi kuntu paniatan fa'awaqaitani. Aku itu cepat rusak, lekas, busuk. Jadi tadi pagi kau makan ayam penyet, nanti sore kau buang. Mau kau menengoknya itu lagi? Menciumnya? Ya mau. Ayam penyet yang kau makan tadi subuh, nanti sore kau buang di seksi tank. Mau melihatnya? Nggak mau lagi. Menciumnya? Mengingat-ingatnya? Nggak mau lagi. Paniatan, rusak, bisa busuk. Tetapi jika kita sedekahkan tadi ayam penyet itu kepada tetangga yang belum punya sayur dan lauk, Pak Abaqaitani, dia akan menjadi temanmu di dunia dan menghantarkanmu sampai ke dalam surga. Begitu luar biasanya orang bersedekah. Maka orang yang bersedekah tadi temannya adalah setiap kita berdiri di bumi ini, apalagi lewat kau di permakaman atau pekuburan, bumi ini akan berbicara dengan apa katanya? Manusia yang di atas punggungku, nanti kau satu ketika akan masuk ke dalam perutku. Maka perutku di dalam bumi ini adalah paling gelap, tidak ada lampu. Bawa suluh dan lampu. Apa suluh lampunya? As-salatu nurun. Salat itu cahaya. Orang yang mati tidak sholat, gelap kuburannya. Aku di dalam perutku ini banyak hewan, banyak gangguan-gangguan, banyak bawa alat-alat dan senjatamu. Apa senjatamu? Adalah sedekah. Sedekah itu adalah tameng dan senjata perisai bagi orang yang pulang di alam kuburnya. Aku di dalam kubur ini adalah sepi dan sunyi. Bawa kawan-kawan. Apa yang menjadi temanmu? Adalah iqra'ul Quran. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Orang yang rajin baca Quran, maka temannya adalah nanti setiap huruf itu dijadikan Allah sebagai teman, menjadi makhluk yang akan menghibur dia, menemani dia selama di dalam kubur. Itulah alat kita. Jadi kalau mau mati, jangan berani sendiri. Bawa senjata, bawa suluh lampu, bawa teman-teman, supaya kau dalam kubur itu seperti orang yang sedang berkumpul dengan orang-orang banyak. Baik, itu saja barangkali ya dari anak-anak kami semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat sedekah dan infak. Mudah-mudahan tidak pun bisa berinfak dengan tenaga. Disuruh guru, mari dulu karena apa, angkat dulu ini, terima kasih Bu, diangkatnya sedekah. Mari dulu apa, coba tuliskan dulu ini, ditulis, itu sedekah. Dari setiap wa kullu khairatin, setiap kebaikan-kebaikan itu akan menjadi buah bermanfaat untuk sedekah. Baik, terima kasih. Ini saja barangkali ceramah singkat. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada kita untuk rajin bersedekah. Setiap hari bawa 2.000, tidak bisa 2.000, 1.000, tidak bisa 1.000, 10.000. Apa yang bisa kau berikan, maka berikanlah apa yang kau bisa mampu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin kuis ini izin
makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan umur yang barokah sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga selalu curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 1 Labuan Batu, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang berhadir pada pagi hari ini. Saya berdiri di sini akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Sabaran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar memberikan taufik di bulan ini untuk mengisinya dengan amal-amal soleh. Salah satu nama Ramadan yaitu Syahrus Sabr, yang artinya bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini yaitu puasa, dan puasa itu adalah separuh kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu nisfus sabr," yang artinya puasa itu separuh kesabaran. Dengan puasa, kaum muslimin wajib bersabar, menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tapi tidak dimakan, begitupun dengan minuman. Meskipun makanan itu milik sendiri, minuman itu milik sendiri, tetapi ia menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya. Demikian pula istri yang cantik, pasangan yang halal, namun ia menahan diri untuk tidak mencampurinya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari rasa marah, meskipun ia sedang mendapat ejekan, ia sedang mendapat hinaan dari orang lain, tetap jawabannya tetap inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan, yang Allah berikan melalui puasa. Allah telah menyediakan keutamaan orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan keutamaan orang yang sabar sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Ad-Zumar ayat 10. Barangkali sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan-tingkatan pahala sedekah tadi ke depan. Tingkatan tadi kan ada 10, ada 1000, ada 10 kebaikan, ada 100, ada 1000, ada 10.000, ada 100.000, ada 1 juta kebaikan. Tapi walaupun besar nanti pahalanya, sama guru besar pahalanya, tak pernah dia sedekah sama tetangga.
maka bijaklah dalam bersedekah. Ya. Oke, terima kasih. Jazakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Jazakallah. Mana? Oke. Oh iya, nah itu Pak Yogi ini banyak uang tukaran. Ini kita bagi-bagi ini ya. Oke. Sama itu dengan pahala tahajud besar. Tak sempat dia lagi sholat rawatib. Tak, bijaklah dalam beramal. Ya. Baik, terima kasih. Siapa dapat tadi? Siapa dapat tadi? Nah, tingkatan-tingkatan sedekah. Iya, baik. Minta duitnya, Nah, tukarkan ini dulu. dari MTS 2 ini. Pak Suratmin, minta uangnya dan Kampus ditukarkan. 2. Ya, sini biar tukarkan. Bersedekah dengan orang yang tidak dikenal, dengan orang yang dikenal, orang tua, dan kepada gurunya. Orang yang tidak dikenal, orang yang dikenal, terus Tetangga, tetangga, orang tua, dan juga kepada gurunya. orang tua dan gurunya. Apa Pak? Angkanya berapa? Kepada orang yang tidak dikenal, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Orang yang dikenal, 100 kebaikan. Kayak kebaikan. Ke jiran tetangga, 1000 1000 kebaikan. kebaikan. Kepada orang tua, Keluarga tuh. keluarga, 10.000 kebaikan. Terus, Ke orang tua, 100.000 kebaikan. terus. Ke guru, 1 juta kebaikan. Iya. Luar biasa. Baik. Saya kasih 20. Ah ini. Nama yang murahnya itu. Macam-macam sedekah. Salah pun dikasih. Sedekah dengan apa sedekah? Siapa? Mana? Mana ini? Mana? Iya, mari. Ini udah pernah. Bersedekah dengan senyuman, Senyuman. bersedekah dengan Coba senyum dulu. Itu ketawa namanya. Nah, terus. Itu tertawa, senyum aja. Enggak, contohkan senyum yang dimaksudnya itu macam mana? Nah, macam mana? Ya nggak apa-apa. Supaya pede berani kan. Nah, terus. bersedekah dengan uang Uang, dan bersedekah dengan tenaga. tenaga, nah, bersedekah dengan zikir. Zikir kan? Guru tasbihatin sedekah. Berapa Pak? Berapa? Hah? 10. Sandiana. Ya, menurut Kopi tadi tingkatan sedekah paling tinggi kemana? Tuan berapa nih Bu? Jadi pada hari ini bukan kata dia, karena dari awal sudah jadi guru. Ya, saya kasih ke Tuan Guru. Masya Allah. So, ini ikhlas Pak, Ini apa Bu? Tuan Guru. Jazakallah bima ta'ala. Ini bacakan Torik Iya. sama Iwak Torik lengkap dengan baris-barisnya dan lengkap sum ayatnya. Oke. Siapa yang bisa? Wassama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
الصدع إنه يكيدون إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Al-Quran kita hargai. Ya. Lanjutkan. Oke. Kalau nggak salah saya yang nanya Pak Denny juga itu tentang malam Lailatul Qadar ya Pak. Ya. Nah, Malam Lailatul Qadar. selain malam Lailatul Qadar ada juga yang mau saya tanya. Kalau malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil. Nah, yang saya tanya, kapankah malam nuzulul Quran? Mari, itu betul. Mari. Malam ganjil. Nuzul Quran. Nuzul Quran. Nuzul Quran jatuh pada tanggal diam. Jangan kasih bocoran. Cok, Iya, baris udah. kok bagus. Malam 27. Malam nuzulul Quran jatuh pada malam keberapa Ramadan? Malam 27. Enggak, diam aja sini. Malam berapa? 17 Ramadan. Udah. Oh. 17 Ramadan. Nah, pertanyaannya lain sama dia. Ini. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dikatakan malam nuzulul Quran? Apa arti nuzul Quran? Udah, itu aja. Karena Turunnya Al-Quran. Nah, apa itu Quran? Kitab suci. Di kelas 1 kita belajar. Quran itu ialah ada di kelas 1 kita. Quran hadis itu. Ada. Ada yang bisa dapat? Hah? Quran adalah perkataan Allah. Perkataan Allah. Sederhana. Nyanyi Al-Quran itu. Al-Quran. Nah, lakukan. Nggak dapat. Orang Itu nuzul Quran itu. Tanzilul malaikatu waruh. Apa artinya? Nggak tahu. Ah, udah. Terima kasih. Disandera lah. Nggak maju nggak dapat. Ya. Oke. Apalah yang bisa aku tampilkan sama itu surat yang keberapa? Nomor berapa itu? Ada yang dapat? Surat Al-Qadar surat yang keberapa? Ada. Apa pertanyaannya ya? Doa setelah sholat. Berikanlah keluarga kami rezeki yang berlimpah. Amin. Terus doakan. Kalau ada yang sakit sehatkan bilang. Kalau ada yang sakit ya Allah, mohonlah kesehatan. Amin. Dan berikanlah kepada kami petunjuk yang benar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamu minkas salam samu. Dapat juga. Kau apa dapat? Hah? Iya, salat mas. Makmum yang ketinggalan. Makmum yang ketinggalan. Betul. Nah. Dah. Kau apa lagi? Apa yang bisa apa ya? Udah kali-kali lah ya. Satu Wiwing Devika. Siapa? ibu, pakai ibu. Iya. Bilang. Ibu. Pakai ibu lah. Pangkatnya apa? Tidak, Lengkap. belum Apa lengkap itu. gelarnya apa? Iya bilang lah. SPD. Terus. Ya, ibu apa lagi? Ah, lima tadi. Ibu Wiwing Devika. SPD apa? SPD. Terus. Allah
Bersalaman sama guru yang terdekat dia. Ayo. Sudah.